TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Secuk Biniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas apa itu tentang nasab. Selama ini lebih dari 2 tahun dan sudah 3 tahun, memasuki tahun keempat 2026 ini, pembahasan ini belum juga selesai. Dan mungkin tidak akan pernah selesai. Selama ini masih banyak orang yang menganggap bahwa membahas tentang nasab ini sesuatu yang enggak penting. Banyak sekali saya dihubungi oleh orang dan juga diberi komentar di dalam setiap videonya, bahas nasab nggak penting amat. Apakah seperti itu pemikiran para kipin, bahwa membahas nasab itu tidak begitu penting, tidak penting-penting amat karena hari ini masih ngurusin nasab. Nah, dalam video kita ini kita akan memahami betapa pentingnya soal nasab. Soal nasab kita saja itu begitu penting, apalagi nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita akan dengarkan penjelasan tentang pentingnya nasab ini dari mulai definisi, makna, sampai tentang nasab para kabib-kabib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Ada sebuah video sedulur TV Al-Waha yang menerangkan tentang nasab ini, dari mulai definisi nasab sampai tentang nasab Habib itu sendiri. Nah, ini sangat perlu untuk kita simak bersama-sama. Namun sebelum kita simak, saya mengajak Anda, insya Allah nanti mulai awal 2026 kita akan membuat sebuah acara khusus TV Al-Waha, yaitu hadiah buat mukibin. Mukibin yang sudah sadar, atau kita tanya satu persatu nanti di lapangan secara langsung. Dan bagi mereka yang sudah sadar dari mukibin, dari sebagai kibin, kita akan kasih hadiah. Nah, Anda juga boleh turut serta memberikan hadiah. Jadi kita kumpulkan terlebih dahulu hadiahnya. Silahkan Anda berpartisipasi dalam program ini. Kita akan bagikan hadiah buat mukibin yang sudah sadar, sedulur TV Al-Waha. Bagaimana caranya kita mengumpulkan hadiah? Silahkan scan kode QR ini, sedulur TV Al-Waha. Insya Allah akan bermanfaat. Kita akan bagikan kepada mereka, para mukibin yang sudah sadar, dalam program acaranya, yaitu hadiah buat mukibin. Nah, sedulur TV Al-Waha, mari kita dengarkan bersama-sama videonya. Tentang nasab nih, tentu semua orang kita punya nasab masing-masing nih, Ustaz. Sebetulnya nasab itu apa, Ustaz? Dan pentingnya seperti apa? Terus dalam Islam tuh urgensinya seperti apa sih nasab itu gitu, Ustaz? Jadi pertama kita berarti ngomongin tentang definisi, ya kan? Nasab itu kan diambil dari kata bahasa Arab yaitu nisbah. Nisbah, bukan misbah. Nah, itu lagi ya. Di rumah saya. Jadi nisbah itu artinya adalah penyandaran. Nisbah gitu kan. Nah, kalau secara istilah ulama mengatakan nasab itu adalah al-intisab ila syai', atau menyandarkan diri kepada sesuatu. Jadi kita menyandarkan diri kepada apa? Misalkan kepada Cisarua misalkan. Itu nasab juga. Misalkan antum berarti misbah al Cisarua, gitu kan. Al-Bogori. Itu nisbah. Nasab juga termasuknya gitu ya. Jadi segala hal yang kita menyandarkan diri kepadanya itu adalah nasab sebenarnya. Kayak saya dari Sumatera, berarti itu nasabnya ke Sumatera, nisbahnya ke Sumatera gitu. Pertama ke situ, ke tempat bisa, nisbah ke tempat. Kemudian yang kedua kepada keluarga. Keluarga misalkan nisbah kepada
keluarga Bagarib misalkan. Oke. Iya kan? Jadi Iya. makanya ada Ahmad Bagarib gitu kan. Oke. Kemudian berikutnya mungkin ada Abian Bagarib Oke. gitu. Nanti Muhammad Bagarib gitu Iya, kan. iya. Nah, ini adalah termasuk dari nasab juga, yaitu nisbah. Nisbah. Atau penyandaran kepada sesuatu. Jadi kita menyandarkan diri kepada sesuatu itu termasuknya dari kata-kata nisbah atau Oke. masuk ke nasab. Nah, sedangkan kita yang mau kita omongin di sini adalah nasab menyandarkan diri kepada keluarga dan orang tua dan ayah Oke. gitu kan. Bin ini Bin. bin itu Ya. itu termasuk dari nisbah juga, nasab juga gitu kan. Oke. Kayak saya berarti Habib bin Samsir. Oke. Nah, ya kan? Itu Bin adalah Samsir. nasab Nasab. gitu. Bin ini bin itu semua nasab. Nah, inilah yang mau kita omongin kan. Nasab. Pagi ini. Iya, betul, pagi betul. ini kan. Pagi ini tuh nasab nisbah ke keluarga, ke keluarga atau kepada keturunan Ya. sesuatu gitu kan. Oke. Dan nasab itu bisa tadi disebut bin saja. Iya, bin. Jadi nyambung gitu ya. Nah, dalam Islam sepenting apa tuh Ustaz? Pentingnya nasab ini gitu Ustaz. Iya. Untuk apa fungsinya dan lain-lain gitu. Jadi nasab ini sangat penting dalam Islam, minimal untuk dua hal. Yang pertama untuk warisan. Oke. Jadi kita itu bisa mendapatkan warisan apabila kita itu benar-benar bernasab kepada seseorang gitu. Jadi kalau misalkan kita bukan nasabnya bukan ke dia, berarti kita nggak bisa dapat warisan dia. Oleh karena itulah anak angkat nggak dapat warisan. Oke. Di dalam ilmu faraid, di dalam ilmu warisan itu anak angkat tuh nggak bisa dapat warisan karena nasabnya bukan ke laki-laki Bukan, ini. oke. Dia bukan anak laki-laki ini kan. Ya, jadi itu adalah kepentingan yang pertama, yaitu tentang warisan. Kemudian yang berikutnya juga adalah tentang sah atau tidaknya pernikahan Oke. sesuatu gitu. Nyambung juga ya ke Iya, pernikahan nyambung, ya. iya, ke pernikahan. Iya. Karena yang bisa menjadi wali nikah adalah orang yang Oke. memiliki Nasab. nasab, gitu kan. Jadi nggak bisa orang lain, Ya. kecuali kalau nggak ada siapa-siapa lagi, Ya, betul. baru wali bisa digantikan oleh hakim atau ya penguasa. Itu bisa menjadi wali di dalam nikah. Kalau memang Tidak ada nasabnya lagi. tuh sama sekali nggak ada gitu Nggak ya. ada, nggak ketahuan ini perempuan nasabnya ke siapa, bapaknya nggak jelas siapa, ininya nggak jelas, semua Sampai nggak jelas, ke pamannya nggak ada. pamannya nggak Oke. ketahuan itu segala macam. Nah itu ya udah berarti dia pakai Wali hakim. wali hakim. Tetapi kalau ada pamannya ada ininya jangan pakai wali hakim. Iya. Ya jadinya nanti kayak nikah siri gitu kan. Heeh. Nggak ketahuan bapaknya nggak tahu ternyata anaknya udah nikah lagi gitu, udah Iya. nikah anaknya yang perempuan. Nah Tanpa sepengetahuan Walinya. Wali yang benerannya. Wali yang benerannya. Gara-gara udahlah pakai wali hakim gitu ya. kadang-kadang yang jadi wali bukan hakim juga. Jadi orang random aja, kamu mau nggak jadi wali hakim saya gitu kan? Iya. Saya bayar nanti gitu. Disebut wali hakim tapi bukan hakim bukan juga. hakim. Nah, nikah-nikah yang Oke. seperti ini tuh berarti nikah yang nggak sah karena dia yang menjadi walinya itu bukan wali beneran gitu, bukan orang yang memiliki nasab, atau dia malah bukan hakim, yang mana hakim itu boleh menggantikan seorang wali beneran atau seorang yang memiliki nasab gitu. Jadi minimal perlu atau pentingnya nasab ini dalam Islam itu dalam dua hal ini. Pertama di dalam warisan, yang kedua adalah di dalam pernikahan. Kalau nggak ada wali berarti nikahnya nggak sah nanti. Oke. Jadi kalau nikahnya nggak sah, terus tuh keturunannya berarti Zina hasil iya zina. begitu. Haram, nggak ada nasab nantinya. Zat. Makanya Oke. itulah pentingnya nasab dalam Islam. Oleh karena itulah Islam itu menjaga benar nasab ini, benar-benar dijaga kan. Nggak disepelekan dalam masalah nasab, karena dia berkaitan banget dengan hukum Islam, hukum-hukum yang tertetapkan di dalam Islam gitu. Oke. Berarti betapa pentingnya dalam Islam ya, artinya sangat penting sekali gitu. Sehingga ngerubah nasab itu bahaya sekali ya. Iya, maksudnya tuh kita kita bukan bernasab kepada dia, misalkan.
kita mengakui nasab ke dia. Ah. Itu adalah dosa besar. Mengaku-ngaku nasab. Iya. Iya. Padahal kita nggak ada nasab sekali, Iya. sama sekali nggak Bahkan ada. termasuk dalam ancaman Rasulullah SAW itu adalah orang yang intasaba ila ghairi abi, yaitu orang yang bernasab atau menyandarkan diri tidak kepada ayahnya yang beneran gitu. Oke. Pentingnya begitu ya. Iya, Ada iya, orang-orang kan ngaku-ngaku saya nih nasabnya ini gitu. Iya. Ya gitu. Gitu kan. Ya. Nasabnya ini padahal dia bukan Keturunan bukan keturunannya gitu, gitu, ya. kan. Ini boleh Iya. masuk ya? Iya, ya silakan, Pak. Ini terkait dengan fenomena anak angkat ya. Nah sekarang ini kan ketika dia tidak memiliki keturunan, maka dia mengambil anak angkat. Oke. Nah nanti supaya dia mendapatkan warisan misalnya, atau supaya dia diakui sebagai orang yang memiliki anak, maka anak ini dinasabkan kepada dia, binnya kepada dia. Nah ini bagaimana fenomena yang seperti ini? Ini banyak kejadian di Iya, iya. daerah ya. Nah, ini termasuk tindakan yang haram dilakukan. Dan itu berarti anak itu mendapatkan harta yang bukan hak dia. Artinya dia mengambil harta haram. Kalau dia mendapatkan warisan. Tapi ada caranya bagaimana supaya anak angkat itu dapat harta, yaitu dengan wasiat. Oh, Jadi oke. caranya adalah kita sebelum meninggal, kita nggak punya anak nih. Anak ini kan nggak bisa mewarisi dari kita. Caranya adalah kita berwasiat supaya kalau kita meninggal, anak ini dapat warisan. bukan warisan namanya. Oke. Dapat wasiat. Nah, wasiat itu Oh. ada dua hal yang berkaitan dengan wasiat. Pertama, dia itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi anak angkat sudah tidak mungkin dapat lebih dari sepertiga. Ya. Kemudian warisan itu tidak boleh kepada ahli waris. Nah, si anak angkat kan memang bukan ahli waris, karena dia bukan Anak asli. bukan anak, Bukan gitu kan. anak. Nah, jadi yang boleh mendapatkan wasiat itu adalah yang bukan ahli waris, supaya tidak terjadi kecemburuan nantinya. Misalkan gini, dia punya 4 anak kandung beneran nih. Dia harusnya kan anak kandung ini dapat warisan yang sama semua, karena Ya. mereka anak laki-laki semua. Oke. Bagiannya sama semua. Misalkan hartanya ada 80 juta, berarti masing-masing dapat, kalau 4 orang berarti 20 Dua, juta kan. iya. 20. Nah, tetapi bapaknya ini sebelum meninggal misalkan mewasiatkan, untuk anak pertama ini kita kasihlah dia lebih dari itu. Itu nggak boleh. Oke. Karena wasiat itu berkaitannya atau hanya boleh kepada selain ahli waris. Oke. Karena yang ahli waris itu sudah dapat bagian dari warisannya. Iya. Ngapain lagi dia dapat dari Sesuai dari hitungan yang ya. telah ditentukan syariat tadi. Benar, ya, sesuai dengan Oke. hitungan syariat. Ngapain lagi dia dapat untuk wasiat dari dari wasiat. wasiat? Karena kalau gitu dia dapat double. Nah, jadi anak angkat itu bisa dapat dari harta bapak angkatnya dengan cara wasiat. Wasiat. Dan wasiat itu maksimal adalah sepertiga. Nggak boleh lebih dari Oke, sepertiga oke, gitu. oke. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, as-thuluts was-thulutsu katsir. Jadi as-thuluts was-thulutsu katsir gitu. Maksimal sepertiga, dan sepertiga itu udah banyak gitu. Ya, sepertiga kan banyak lah. Misalkan dari 3 miliar, sepertiga berapa? 1 1 miliar, Iya. banyak kan? Ya. Ada orang yang punya harta 300 miliar, dia mewasiatkan sepertiga, berarti 100 miliar dapat. Kan banyak itu Iya. kan. Jangan dilihat sepertiganya. Nah, Iya, iya, jadi- Ustaz. Ya, berarti gini, kan dituliskan di akte kelahirannya gitu kan. Nah, nasabnya ke bapaknya, ke bapak angkatnya gitu Iya. kan. Tapi binnya sudah ke situ gitu. Itu nggak boleh, nggak boleh. Itu tindakan yang Tadi melanggar syariat. ngerubah nasab, Nasab tadi. termasuk merubah nasab. Iya, iya, Karena dulu kan Rasulullah SAW itu punya anak angkat, namanya Zaid bin Haritha gitu. Zaid bin Haritha ini sebenarnya mau dibikin Zaid bin Muhammad Oke. kepada Rasulullah SAW. Tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah menurunkan ayat yang berbunyi ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan menisbatkan mereka kepada ayah mereka yang asli gitu. Haritha, nama ayahnya si Zaid ini. Oke. Nah, Haritha ini
ayah aslinya jadi Zaid itu bolehnya Zaid bin Haritha, Haritha. tidak boleh Zaid bin Muhammad. Ya, padahal Rasulullah itu mau ngangkat beliau ini, yaitu Zaid ini Jadi sebagai anak angkat, mau dibikin Zaid bin Muhammad malah, tapi nggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah tetap Zaid bin Haritha. Itu kemudian lanjutan ayatnya adalah huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya iyalah, masa itu bukan anak kita kita nasabkan dia ke kita. Mungkin kalau kita mau memperhatikan seorang anak, mau memelihara dia, mau, itu boleh aja gitu kan. Apalagi kalau nggak punya anak kan. Nah, tetapi kalau misalkan kita mulai menasabkan dia ke kita, itu enggak, karena dia memang bukan keturunan kita beneran gitu. Enggak bisa dia dinasabkan, itu namanya pembohongan publik, ya kan. Jadi berarti nanti kaitannya dengan fungsi nasab tadi, yakni apa namanya, sebagai wali nikah ya. Berarti nanti ketika dia punya anak angkat perempuan, berarti wali nikahnya tidak boleh bapak angkatnya. Tidak boleh bapak angkatnya. Kalau nggak punya bapak siapa-siapa lagi, wali hakim, bukan bapak angkatnya ini gitu ya. Wali hakim, gitu. betul. Berarti ya tadi Sad, kalau memang itu anak angkat, maka dia haknya bukan seperti anak sendiri, bukan ya? Bukan. Dan dia bukan mahram tentunya. Iya, bukan mahram kepada ibunya. Ibu angkat. Ya, ini kan kalau misalkan anak angkatnya laki-laki. Tapi kalau anak angkatnya perempuan berarti dia nggak mahram sama bapaknya gitu kan. Nah, ini kan fenomena ini kan sering terjadi nih. Jadi tidak punya anak, ya suami istri kemudian ngangkat anak sudah dewasa, ya kan, tidak memperhatikan hukum-hukum bahwa ini adalah bukan mahramnya gitu. Maka benar. Itu kan terbatas gitu dengan hukum mahram ini gitu saja. Benar. Bahkan kalau misalkan istri dari anak kita mahram apa enggak? Istri dari anak menantu mahram apa enggak? Tidak. Hah? Mahram itu. Mahram, betul. Menantu mahram. Iya kan? Iya. Tapi kalau menantu angkat tidak mahram, maksudnya istri dari anak angkat kita, itu kan tidak mahram. Menantu dari anak angkat gitu. Jadi anak angkat kita punya istri gitu. Itu misalkan mereka cerai, kita boleh nikah sama mantan istri anak angkat kita. Itu kan kejadian di Rasulullah SAW. Bahkan turun ayatnya mengatakan falamma qada Zaidun minha watara, saat Zaid ini Zaid bin Haritha. Jadi Zaid bin Haritha, tatkala Zaid bin Haritha sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan istrinya, zawajnakaha gitu, maka kami menikahkan engkau dengan dia itu mantan istri Zaid bin Haritha, yang mana Zaid bin Haritha ini adalah anak angkat Rasulullah SAW. Istri Zaid bin Haritha ini namanya adalah Zainab. Zainab itu dulu nikah sama Zaid. ZZ gitu ya. Zainab love Zaid gitu. Kalau zaman sekarang. Jadi dulu mantunya Rasulullah, mantu angkat Zainab itu menantunya Rasulullah SAW. Tapi menantu angkat. Sehingga ketika dia itu diceraikan oleh Rasulullah oleh Zaid, afwan. Nah, sehingga ketika dia itu sudah diceraikan oleh Zaid, Rasulullah SAW boleh menikahi Zainab tadi, karena Zaid ini bukan anak asli dari Rasulullah SAW. Oleh karena itulah hukum ini turun gitu. Hukum boleh menikahi menantu angkat gitu. Iya, jadi kalau sudah cerai. Tetapi kalau anak asli kita, itu kalau dia cerai dengan istrinya, nggak boleh bapaknya itu menikahi mantan istrinya, karena itu sudah menjadi mahram sampai meninggal gitu, nggak bakalan boleh lagi. Gitu ya. Iya. Ada ayatnya itu di dalam surat dalam surah An-Nisa, bahwasanya termasuk dari orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi adalah wahala ilu abnaikum, ya, atau istri-istri dari anak-anak kalian gitu. Jadi ini salah satu Masya Allah, pentingnya nasab gitu. Sampai ke pernikahan juga. Jadi kalau tadi tuh baru tahu juga tuh, berarti nanti tuh ada mertuaku suamiku. Nah, bisa.
mertuaku suamiku Iya, iya. karena dia adalah menantu angkat, menantu dari anak angkat. Maka itu Mantan mertuaku. Mantan Ya mertua. kan? Jangan bukan mertua. Bukan mertua, mantan mertua Farid. Iya, dan ini bahkan kejadian di Rasulullah SAW. Jadi ya itulah pentingnya nasab gitu. Iya. Berarti ini nasab tuh sangat mulia saja, sangat begitu diperhatikan dalam syariat Islam. Iya. Nah, ini kayaknya langsung to the point aja nih, Ustaz. Ya kan? Sebetulnya tadi kan kalau kita ngelihat dari kasus per kasus, beberapa pertanyaan juga dari Bapak pentingnya nasab itu. Nah, sebetulnya sangat dimuliakan juga oleh Islam gitu kalau nasab itu gitu sampai sedetail itu. Tapi posisinya nih nasab ini dengan keilmuan nih Ustaz. Nasab atau ilmu itu lebih mulia mana nih Ustaz? Karena apa? Karena orang tuh kadang memperhatikan nasabnya dibanding ilmu. Oh, nasab ini kan nyambungnya ke si Fulan misalkan gitu kan. Oh, nasabnya nyambung ke si Alan. Nah, akhirnya orang menyandarkan ke nasabnya. Padahal dari segi keilmuan sangat jauh sekali dengan keilmuan, apalagi dipandang dari segi syariat gitu. Iya. Lebih mulia mana Ustaz antara nasab dengan keilmuan? Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang berilmu, dia berilmu dan memiliki nasab yang bagus, nasabnya sampai ke Rasulullah SAW misalkan. Masya Allah. Iya. Dengan orang yang berilmu, tetapi nasabnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, orang biasa aja, itu sudah pasti lebih utama orang yang berilmu dan memiliki nasab sampai Rasulullah SAW. Ini kalau nasabnya beneran asli ya. Jadi kita nih ngomongin nasab yang asli, yang asli langsung nyambung ke yang benar-benar fix keturunan Rasulullah SAW gitu, atau keturunan Abu Bakar. Ada juga keturunan Abu Bakar, keturunan orang-orang Ansor. Sekarang itu sebenarnya paling banyak keturunan para sahabat itu ada di mana? Keturunan Rasulullah SAW dan para sahabat sebenarnya paling banyak di mana? Pasti di Madinah, di Saudi. Di Saudi, iya. Bukan di negara lain. Oke. Pasti ya di sana. Iya, masa keturunan Rasulullah SAW lahir di Saudi, maksudnya di Mekah. Iya, di Mekah, Madinah. Kemudian meninggal di Madinah. Oke. Masa keturunannya banyak di Indonesia misalkan? Iya, misalkan di Indonesia. Atau di Malaysia. Kan nggak masuk akal gitu kan? Sudah jelas beliau kampungnya di mana, keturunannya kok banyak di mana? Itu kan nggak nyambung gitu. Gitu. Jadi sebenarnya keturunan Rasulullah SAW itu paling banyak itu di Saudi. Nggak mungkin lebih banyak di tempat lain, itu mustahil. Karena Rasulullah SAW itu ada di sekarang di tempat yang sekarang bernama negara Saudi, walaupun dulu nggak ada Saudi gitu. Jadi misalkan keturunannya banyak di misalkan di Jordan atau di Yaman, enggak, paling banyak pasti di Saudi gitu. Walaupun di Jordan itu rajanya adalah keturunan Rasulullah SAW. Itu maksudnya ahli bait. Beliau itu Al-Hashimi. Hashimi itu adalah keluarga besar Rasulullah SAW. Itu fix, itu udah dipastikan, itu Raja Jordania itu benar-benar ahli bait Rasulullah SAW. Asli ya. Asli 100%. Murni itu. Bukan yang palsu-palsu. Bukan. Nggak ada, jangan ada kepalsuan di antara kita gitu kan. Jadi memang Raja Jordan itu keturunan Rasulullah SAW. Tapi apakah di Jordan itu lebih banyak keturunan Rasulullah daripada di Saudi? Nggak mungkin, karena di Madinah itu isinya adalah keturunan Rasulullah SAW. Di Madinah dan Mekah ya, keturunan Muhajirin, keturunan Ansor, keturunan para khalifah, keturunan ya semua yang dulu kita kenal itu adanya paling banyak sudah pasti di Saudi, bukan di negara lain. Nah itu kan. Jadi kita balik lagi lah ke itu. Nah sekarang misalkan ada orang yang memiliki nasab yang mulia, artinya dia termasuk dari ahli bait, ahli bait Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak memiliki ilmu, sama orang yang biasa saja nasabnya, bahkan dia bukan orang Arab, misalkan dia orang
orang Lampung misalnya atau orang mana gitu kan. Iya. Nah, tetapi dia memiliki ilmu. Itu yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti adalah yang berilmu. Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin sama. Walaupun dia memiliki nasab itu kan urusan duniawi aja. Nasab itu kan berkaitannya dengan duniawi, walaupun dijaga oleh agama Islam, tetapi kan dia kemuliaannya kemuliaan duniawi gitu kan. Tetapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memiliki ilmu ya. Kemudian banyak banget ayat-ayatnya, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya adalah para ulama gitu kan. Atau dalil-dalil lain lah yang banyak ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu. Ya, kalau saya bawain dalil itu banyak banget tentang keutamaan ilmu ya, baik dari hadis dari Al-Qur'an, hadis, kemudian perkataan para ulama, udah pasti banyak. Dan kalau kita lihat juga wanita misalkan, wanita mau dinikahi, kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan tunkahul mar'atu, wanita itu dinikahi li arba, ya, karena 4 hal, ya kan, karena nasabnya, kemudian kedudukannya, hartanya, dan juga karena agamanya atau karena ilmunya, ini maksudnya juga. Kemudian di akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Fadfar bidzatid din. Maka carilah yang memiliki ilmu dan memiliki agama. Taribat yadak. Tentu engkau akan beruntung gitu kan, dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi di sini aja sudah jelas bahwasanya kalau kita mencari istri atau kita membandingkan seseorang itu, kita lihat adalah ilmunya. Isinya, bukan backgroundnya, bukan apanya, enggak. Padahal tadi Rasulullah di hadisnya nyampe nasab ya. Iya, tapi kan tetap ujungnya agamanya. Fadfar bidzatid din. Nah, cari yang ada ilmu agamanya. Nah, itulah yang beruntung gitu. Kalau kita mendapatkan yang memiliki ilmu agama. Begitulah. Berarti nasab itu nggak ada privilege sama sekali sebetulnya saja. Sebenarnya ada nasab keturunan Rasulullah SAW itu ada privilege-nya. Privilege-nya adalah kita itu harus mencintai keturunan Rasulullah SAW. Nah, itu tuh tapi ada yang perlu kita perhatikan. Pertama, dia benar-benar keturunan Rasulullah SAW apa enggak? Kalau benar, nah itu berhak untuk kita cintai. Kemudian dia ini kita cintai karena dia keturunan Rasulullah SAW, bukan berarti kalau dia memiliki kesalahan kita tidak salahkan. Jadi secara keturunan kita cintai, tapi kalau dia orang jahat kita nggak boleh mencintai orang jahat. Misalkan keturunan Rasulullah SAW kafir, misalkan ada yang kafir, nggak mungkin kita mencintai orang kafir kan? Ya kan? Kita diperintahkan untuk membenci orang kafir, gitu kan? Baik perbuatannya ataupun orangnya, gitu. Ya, sebagian orang ada yang nggak terima gitu. Masa kita membenci orang kafir gitu? Kita kan membenci perbuatannya dan membenci perbuatannya aja, bukan membenci orangnya gitu. Nah, ini ada Ustaz. Ini terkait dengan kewajiban kita dari syariat itu mencintai ahlul bait. Nah, dengan rentang waktu yang sangat panjang nih dari wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika ada orang yang mengaku sebagai ahlul bait atau keturunan Rasulullah SAW, di mana kita harus memuliakan mereka. Nah, ketika ada pengakuan yang seperti ini, sikap kita itu seperti apa? Apakah mungkin langsung memuliakan dia? Oh, ini keturunan Rasul, kan dia ngomong keturunan Rasul gitu kan? Atau seperti apa? Kita akan melihat dulu nasabnya, kan panjang tuh sampai ke Rasulullah. Atau seperti apa nih pengakuan-pengakuan seperti ini, tindakan kita terhadap mereka? Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu orang yang mengakui nasab itu kita percaya. Nah, karena Islam itu sebenarnya dibangun di atas husnudzon kepada sesama muslim. Dia muslim, dia mengakui keturunan Rasulullah SAW, maka kita percaya aja gitu. Selama kita tidak ada bukti bahwasanya dia bohong, gitu kan.
Jadi kalau kita tidak ada bukti mereka itu bohong, berarti dia memang benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mencintainya karena keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tetapi kalau mereka melakukan kesalahan itu lain lagi kan. Jadi mencintainya sebatas mencintainya karena keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah pasti keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ ada darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalir, walaupun melalui Fatimah. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anak laki-lakinya kan nggak ada yang hidup sampai memiliki keturunan. Ya kan, keturunan beliau itu dari anak-anak perempuan beliau. Anak perempuan beliau kan ada. Yang pertama itu namanya adalah Zainab. Zainab itu menikah dengan Abu Umamah. Nah, menikah dengan Abul As. Abul As dan Zainab ini memiliki anak namanya Umamah, gitu kan. Dan satu lagi saya lupa namanya siapa. Nah, itu kalau mereka memiliki anak itu termasuk dari keturunan Rasulullah SAW. Di antaranya juga mungkin adalah Fatimah yang sering diomong-omongin kan, keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain kemudian memiliki keturunan lagi. Nah, itu semua termasuk dari ahli bait Rasulullah SAW. Bahkan ahli bait itu lebih besar dari itu lagi, bukan keturunan langsung aja, tetapi Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Itu termasuk dari keturunan dari ahli bait, ahli bait Rasulullah SAW. Yang mana kalau memang mereka itu mengakui, kemudian kita tidak punya dalil untuk membatalkan keturunan mereka, maka kita wajib mencintainya gitu. Kita nggak boleh untuk tidak mencintainya selama mereka melakukan hal-hal yang benar. Nah, itu yang paling penting ya. Yang digarisbawahi selama itu. mereka melakukan hal-hal yang benar. Jadi misalkan kita ada orang yang mengakui demikian, lalu dia orangnya baik, ya udah kita mencintainya. Banyak ulama juga yang keturunan atau yang termasuk dari ahli bait, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau itu lahir di Gaza yang sekarang perang itu. Nah, beliau itu lahir di Gaza dan beliau itu termasuk dari keturunan Bani Hashim, yaitu ahli bait Rasulullah SAW. Oleh karena itulah sebagian ulama itu lebih memilih madhab Syafi'i daripada madhab yang lainnya. Karena madhab Syafi'i itu madhabnya ahli bait. Jadi karena Imam Syafi'inya itu adalah keturunan atau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan imam yang lain itu tidak langsung ahli bait, walaupun mungkin keturunan para sahabat. Karena Imam Malik aja hidupnya di Madinah. Kan? Sedangkan di Madinah itu biasanya para sahabat, keturunan para sahabat gitu. Tapi yang lainnya misalkan Imam Abu Hanifah adanya di Irak, jauh dari Mekah Madinah. Itu tidak termasuk dari keturunan atau ahli bait. Imam Ahmad juga adanya di Kufah. Itu juga Kufah itu sekarang di Irak juga, ya, di daerah sana lah, jauh gitu kan. Nah, itu bukan termasuk dari ahli bait. Jadi sebagian ulama ada yang lebih memilih mazhab Syafi'i karena mereka berempat ini memang berilmu semua. Semua imam yang empat ini adalah imam salafus soleh, salafi semuanya, gitu kan? Bukan yang lain-lain. Semua yang imam yang empat sudah pasti salafi, ya. Bahkan mereka bukan salafi aja, mereka lah salafus solehnya, gitu kan? Kemudian sebagian ulama lebih memilih madhab Syafi'i karena madhab Syafi'i itu imam Syafi'inya termasuk dari ahli bait gitu. Dan ahli bait kalau ada 4 orang berilmu, satunya nasabnya tinggi, sudah pasti kita memilih yang nasabnya tinggi kan. Kecuali nasab tinggi tetapi bodoh, kemudian biasa-biasa saja nasabnya tetapi dia alim, kita milih yang alim tapi biasa-biasa saja nasabnya. Tetapi kalau dua-duanya alim, satunya nasabnya lebih tinggi, kita memilih yang alim, yang nasabnya lebih tinggi. Tetapi ini adalah pendapat sebagian ulama gitu. Sebagian ulama lain ada yang objektif gitu. Maksudnya siapa yang pendapatnya lebih sesuai dengan dalil, yaitu yang kita ikuti gitu. Jadi yang dimaksud dengan privilege di sini adalah kita mencintai ahlul bait atau keturunan Rasulullah yang tentunya berilmu, yang tentunya mendasar tentang syarat ini dengan dalil. Dan dia itu
tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang jelas gitu. Iya. Ya, misalkan ya semua manusia pasti melakukan Pasti, dosa. betul. Nggak ada orang yang nggak melakukan dosa. Keturunan Rasul atau bukan, Iya. pasti melakukan dosa. Tetapi kalau dia itu menampakkan kesalahannya seakan-akan menghalalkannya, Iya. disitulah kita boleh untuk membenci dia dan membenci perbuatannya. Gitu. Walaupun itu ahlul bait. Walaupun dia ahlul bait. Iya. Jadi ahlul bait ini tidak masuk Ustaz. Tidak, sama sekali tidak ya. Iya. Karena ada hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammad sarokot, Masya Allah. ya, lakotok yadaha." Kalau aja seandainya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, walaupun tidak mungkin mencuri Fatimah, wanita soleha itu, nah tentu aku akan memotong tangannya, gitu. Iya. Artinya beliau itu egaliter di dalam menetapkan hukum agama. Egaliter itu artinya adalah sama rata semuanya. Keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi. Kalau dia bersalah kita hukum. Ya, kalau kita dia mengucapkan kesalahan kita bantah gitu dengan cara-cara yang baik tentunya ya. Iya. Jadi yang penting itu adalah benar atau tidak dia. Ya, kalau benar kita dukung, kalau tidak benar ya sama aja seperti orang lainnya gitu kan. Iya. Bahkan paman Rasulullah SAW aja masuk neraka. Iya. Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasulullah SAW dan orang paling tampan di zamannya. Masya Allah. Masuk neraka juga sampai ada suratnya kan. Suratnya. Kalau memang ahli bait itu semuanya baik, sudah pasti Iya. baik, Abu Lahab sudah pasti masuk surga. Iya. Iya kan? Tapi Abu Lahab sudah pasti masuk neraka. Karena sudah ada ayatnya gitu kan. Sudah dijamin masuk neraka. Sudah dijamin masuk neraka. Sedangkan yang lain misalkan orang-orang kafir yang lain itu belum tentu kita jamin dia masuk neraka. Misalkan gini. Misalkan siapa ya? Hitler misalkan. Hitler kan kafir. Apakah kita yakin Hitler pasti masuk neraka? Bisa jadi dia masuk Islam diam-diam sebelum dia meninggal. Iya. Nah, yang kita bisa katakan adalah kalau Hitler meninggal dalam keadaan kafir, dia pasti masuk neraka. Iya. Tapi kalau Hitlernya pasti masuk neraka atau tidak, belum tahu. Ya, yang kita bisa pastikan orang itu masuk neraka adalah yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dia masuk neraka. Salah satunya adalah Abu Lahab, Fir'aun. Ya, makanya yang disebut-sebutkan akan masuk neraka itu pasti masuk neraka karena Al-Quran tidak mungkin bohong. Tetapi kalau ada orang kafir lain, ya kita, apalagi orang kafir itu masih hidup gitu Ustaz ya. apalagi masih hidup, yang sudah meninggal aja itu tidak boleh kita memastikan diri dia itu pasti masuk neraka karena bisa jadi kita nggak tahu diam-diam dia masuk Islam sebelum dia meninggal. Siapa yang tahu?